transfer di sana, ya, tepat sekali. Jadi kita akan sama-sama terus dari lahir berkomunikasi. Kira-kira skill komunikasi public speaking itu bisa dilatih nggak sih teman-teman? Bisa, ya, bisa dilatih. Untuk bicara di depan umum. Satu, untuk negosiasi. Kalian nanti akan negosiasi gaji loh sama atasan kalian. Dua, di kantor nanti ketemu senior. Gimana caranya jaga hubungan yang baik sama senior? Yang ketiga, di kantor nanti kalian akan ketemu klien atau customer. Kalian punya desain, terutama anak-anak IT, ya, nanti akan kasih desain. Udah bener-bener expert, canggih, pandai banget, tapi tidak bisa menyampaikan apa maksud dari apa yang kalian buat, karya yang kalian buat. Kasian kan, udah bagus-bagus desainnya, tapi kalian tidak bisa mempresentasikan, menginformasikan ini maknanya apa ya karyanya. Faktanya, tidak semua lahir sebagai speaker. Apa yang melatari? Lahir, bakat, mungkin dari kecil memang sudah diarahkan untuk ikut berlomba-lomba seperti itu ya. Lingkungan, kalau you mau jadi entrepreneur, kumpul sama orang-orang entrepreneur, pebisnis. Kalau mau jadi orang kaya, kumpul sama orang-orang kaya. Kalau mau jadi orang pinter, kumpul sama orang-orang pinter. Kalau mau jadi pemabuk, ya udah silakan. Ya, kalau mau jadi orang yang aktif berbicara, kumpul sama beberapa komunitas-komunitas. Jadi saya buat komunitas public speaking Bali. Jadi Anda bisa join nanti untuk berbagi informasi juga tentunya. Dan yang terakhir ditentukan oleh latihan. Ya. Is it okay kalau kita taruh tangan di belakang seperti istirahat di tempat? Boleh? Ketika berbicara? Tidak. Boleh memasukkan tangan ke kantong? Tidak. Di mana kira-kira letak atau posisi tangan kita ketika berbicara? Open body language, tepat sekali, sebelah kiri dan kanan, bisa ya? Atau di depan dada, dan itu harus terbuka. Don't do this, ini kalian tertutup, tidak menerima masukan saran apapun, ya, taruh di sebelah kiri kanan, atau terbuka ke depan dengan pandangan ke depan. Biar lebih semangat, kalau semuanya berdiri, kita main games dulu. Saya punya permainan seru, kita sebut door game. 6, 7, 8, 9 door. Setiap kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, semua bilang door sampai terakhir. Oke, guys, are you ready? Are you ready? Konsentrasi. Kita akan mulai dari yang pertama. 91 lagi. 101, silakan maju, kasih tepuk tangan dong. Kita berakhir di door 100 ya. Berikutnya harusnya 101 bukan 91 ya. Minggu hari ini apa sih Miss Vera? Kita belajar apa itu komunikasi. Ternyata komunikasi adalah memberikan informasi dari satu orang ke orang lain atau satu orang ke orang yang lebih banyak agar informasi itu tersampaikan dan orang akan trust, kepercayaan. Kira-kira kalau kita nervous, apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba gemeter, terus keringat dingin, habis itu lupa bilang aku ngomong apa ya. Setelah itu apa lagi ciri-cirinya? Detak jantung. Pander to your audience. Apa itu pander to your audience? Kita harus ya memperhatikan audience kita. Oh, yang di belakang ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk nggak ya? Oh, ada yang nggak fokus nggak ya? Kita harus sangat memperhatikannya. Kalau kita sudah prepare, visibility dan juga posture yang baik, ya. Dan terakhir kita pay attention sama audience, semua akan menjadi perfect. Verbal adalah kata-kata. Vokal adalah intonasi atau tekanan. Visual adalah body language. Kira-kira body language, terus intonasi, kata-kata yang mana yang paling penting? Ya, visual ternyata. Kita masuk untuk tanya jawab. Silakan, ada yang mau tanya-tanya? Silakan, semakin baik yang tanya, semakin baik kita sharing-sharing.
yang punya pengalaman seperti itu? Kira-kira karena apa ya? Karena berpikir, ya. Karena berpikir di sini ngomong apa ya? Tipsnya adalah harus banyak karena itu bisa jadi kebiasaan loh. Kalau hati-hati ya. Caranya gimana? Itu karena satu, materi kita sudah punya, kita harus kuasai. Dan sebelum kita tampil dengan materi tersebut, usahakan praktek latihan di rumah. Saya selalu mencoba di depan cermin sebelum saya. Kira-kira kalau berbelit-belit karena suaranya atau pembicaraannya terlalu cepat, tepat sekali. Ya, gimana caranya agar tidak berbelit-belit? Berarti lebih dipelankan. Ya, pelankan dengan cara harus kalian punya pointer apa yang akan kalian katakan di depan publik. Yang terakhir, gimana caranya biar kita tidak menghafal? Caranya menghafal. Kira-kira kalau kalian tampil di depan umum membawa materi perlu menghafal? Yang paling penting adalah memahami. Kita paham, materi hanya sebagai. Oke? So guys, thank you for today. Semoga bermanfaat.